agak berkualitas. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, untuk nama jangan disingkat sesuai dengan ijazah sebelumnya. Ini hal yang biasa. Kalau di ijazah sebelumnya bertulis yaitu Muhammad Amir misalnya, jangan kemudian ijazah tingkat sanawiyahnya ditulis Moh Amir, ini tidak boleh. Kalau ditulis Muhammad ya tetap Muhammad. Makanya di sini belangko yang ada di tempatnya memang posisinya agak panjang, jadi memungkinkan untuk menulis nama-nama yang tajam. Untuk lembaga yang kepalanya karena satu dan lain hal ini tidak ada, maka ya secepatnya diusulkan kepada yayasan untuk menunjuk kepala yang definitif. Jadi harus yaitu ya yayasan yang mengangkat. Kalau negeri seperti yang MTSN 1 Sumeneb, maka ini nantinya kalau sampai pada penerbitan ijazah kepala masih belum juga ada yang didefinitifkan, maka ya saya pada kesempatan kali ini juga sudah mengusulkan ke Kanwil untuk diterbitkan mandat penulisan ijazah, karena begitu amanatnya dalam penulisan petunjuk teknis penulisan ijazah. Jadi untuk yang negeri harus ada mandat dari Kanwil. Untuk yang swasta maka yaitu ya minta kepada yayasan untuk segera menunjuk kepala yang akan ditugaskan. Juga terkait dengan masalah penulisan ijazah seperti ya tahun yang lalu juga sudah biasa disampaikan, yaitu khusus nama kepala jangan keburu ditulis sebelum siap ditandatangani oleh kepala. Bentar, ini ada telepon dari kami. Halo, mohon maaf. Iya, ya. Tanggal berapa penulisan ijazah itu? Halo? Oh, mungkin. Coba. Oke. Jadi penandatangan itu artinya harus dipastikan dia itu hidup. Ini permasalahannya. Ketika sudah ditandatangani dan telah diumumkan, sudah pengumuman pelulusan dan sudah ditandatangani oleh kepala, baru ditulis namanya. Jangan kemudian ditulis namanya terlebih dahulu, tiba-tiba malam harinya kepala madrasah meninggal dunia, akhirnya tidak ada yang tanda tangan di situ. Dan ini akan menjadi kerusakan ijazah dan harus dikembalikan ke provinsi. Jadi kecuali sudah siap untuk tanda tangan, atau dengan kata lain yaitu dipotload saja untuk nama kepalanya, kemudian segera tanda tangani, baru yang lain-lain bisa menyusul. Tapi ya tambahan yang lain-lain itu termasuk nomor dan sebagainya jangan sampai keliru setelah ditandatangani oleh kepala madrasah. Ini yang diwanti-wanti ya mulai 2 tahun yang lalu oleh Kanwil, atau terjadi kasus-kasus seperti setelah ditulis namanya tiba-tiba belum ditandatangani kepala madrasah almarhum gitu. Maka menjadi ijazah yang tidak bertuan di situ, tidak bertanda tangan kepala madrasah dan harus dikembalikan ke Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada penulisan ijazah nanti pada belangko yang ada ya tolong dicek untuk seri ijazah. Karena untuk yang MTS di situ nanti akan tertulis yaitu ada kode MTS di bagian bawah. Nanti biar ditayangkan oleh Pak Jimmy. Ini di bagian bawah di sini ada MTS, kemudian ada 13. Ada MTS, ada 13. MTS, kemudian ini ada 13 adalah kurikulum. Kita semuanya telah melaksanakan kurikulum 13 ke 13. Ini betul-betul dicek. Takut kemudian
yang nyasar ke sampean adalah yang Alia ataupun yang MI. Jadi ada kode MTS. Dan betul-betul dihitung ketika menerima ijazah jumlah blankonya. Karena Kanwil sekarang mencetak pas. Jadi Kanwil mencetak pas sesuai dengan data usulan daripada Bapak-bapak. Nah, ini di sini tercantum untuk MTS 13. Ya, yang lain ini hanya sekedar pembukaan, nanti yang lain-lain teknisnya adalah Pak Jimmy yang akan menyampaikan. Tolong nanti PowerPoint yang telah dikirim oleh Pak Jimmy, seperti yang saya terangkan ini untuk betul-betul dibaca oleh Bapak. Ya, jadi kalau ada yang tidak sesuai, silakan nantinya. Artinya tidak sesuai dengan juknis yang ada dari PowerPoint ini, segera dikonsultasikan. Ya, konsultasi kepada Pak Jimmy biar nanti dilanjutkan. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan kepada Bapak di sini, foto dan tanda tangan kepala di situ harus sama-sama kena stempel. Jadi jangan sampai hanya kena pada tanda tangan kepala tetapi tidak kena pada fotonya. Memang posisinya diatur di sini agak rapat. Kode-kode di situ, pesan terakhir yang saya terima dari Kanwil untuk kode MTS ini nantinya masih menunggu yang dari Kanwil. Coba Pak Andi, belangko ijazahnya ditampilkan, ada nomor di atas di situ. Seperti ini belangko ijazah. Nah. Ya. Nah, kode provinsi di sini untuk Jawa Timur. Kodenya adalah 13. Kemudian untuk kabupaten kodenya adalah 23. Nanti ini bagian-bagian nomor ini akan disampaikan oleh Pak Jimmy. Nomor urut yang pertama adalah nomor 00, itu 001. Itu adalah jumlah siswa secara keseluruhan. Jadi kalau jumlah siswa Bapak adalah sampai 300 misalnya, berarti dari 001 sampai terakhir adalah nomor 300. Kemudian diganti yang MA ini diganti dengan MTS. Jadi kita sesuaikan dengan yang MTS. Kemudian ada kode pengaturan kode provinsi. Untuk Jawa Timur adalah kode 13 ya, sudah betul di sini. Kemudian yang 32 di situ diganti dengan kode 23. Yaitu untuk Jawa Timur adalah 23. Kemudian 502 di sini adalah diganti dengan ya kode NOS ya. Dan sampai sekarang ini masih belum turun. Tadi yang saya kirimkan tadi itu kesampaian itu yang dari Pak Kasih kemarin, informasinya setelah saya cek kembali ke Pak Juriden menghubungi Pak Imam di Kanwil masih belum turun. Itu adalah yang tertanggal yaitu masih tahun yang lalu. Jadi kita masih menunggu yang paling akhir untuk kode NOS. Kemudian PP 01.1 di situ adalah itu paten tidak boleh dirubah. Ini adalah kode klasifikasi surat untuk penulisan ijazah. Kemudian 05 di sini yaitu karena kita akan menerbitkan ijazah insya Allah pada bulan Mei.
berarti 06 nantinya. Ini adalah untuk yang alia yang 05. Kemudian 2020 terakhir itu adalah tahun terbit ijazah. Yang lain-lain nanti biar Pak Jimmy yang menyampaikan. Jadi kita sambil menunggu edaran penetapan NUS dari Jawa Timur, maka itu hal-hal yang perlu kita ketahui, dan teknis yang lain, poin-poin yang lain nanti secara lengkap Pak Jimmy yang menyampaikan. Ya, juga sekedar untuk diketahui pada penulisan nilai nantinya diantaranya adalah yaitu gabungan dari nilai kognitif dan psikomotor dari tiap-tiap semester untuk 5 semester. Yang mana nanti juga akan digabung dengan ujian madrasah seperti persentase yang sudah ada di Juknis. Ini memang di Juknis di situ hanya dicantumkan yaitu nilai rata-rata semester. Jadi setelah kita konsultasikan pada tim yang mengikuti Zoom dari Jawa Timur, itu adalah gabungan daripada kognitif dan psikomotor. Itu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan yang diambil rata-ratanya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Teknis berikutnya biar disampaikan oleh Pak Jimmy untuk penulisan bagian-bagian daripada ijazah ini. Demikian, terima kasih. Saya juga akan tetap mengikuti sosialisasi ini sampai selesai. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang ya, belum terjawab, ya kita juga akan mengkonsultasikannya ke Jawa Timur. Demikian, terima kasih Bapak-Bapak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hajatullah. Terus selanjutnya kita berlanjut pada penjelasan teknis terkait dengan penulisan ijazah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya hanya memastikan bahwa Bapak Ibu sudah memegang materi yang sudah di-upload oleh Pak Jimmy tadi di grup Suprayon. Atau minimal itu akan menjadi acuan Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan Pak Jimmy itu adalah materi yang ada, yang tadi sudah di-share. Jika bisa sambil dibuka, monggo sambil dibuka. Kalau nggak bisa ya nanti setelah acara ini baru kemudian dipelajari lebih mendalam. Intinya adalah pesan yang disampaikan oleh Pak Abdullah itu bahwa mohon kehati-hatian dalam proses ini. Bahkan ini sekedar tambahan, saya kemarin dapat informasi bahwa nanti bagi lembaga yang salah penulisan ijazah itu langsung menghadap sendiri ke Pak Kasih. Jadi Pak Kasih Kanwil, bukan Pak Kasih Kabupaten Bapak Ibu. Dan prosesnya panjang gitu. Prosesnya panjang. Jadi ini mohon intinya tidak perlu cepat tapi benar gitu intinya. Hal-hal teknis mungkin akan secara detail akan disampaikan oleh Pak Jimmy kepada Pak Jimmy, kami mempersilahkan. Untuk tampilan nanti bisa di tampilan yang disampaikan oleh Pak Jimmy itu bisa dilihat di nickname Suprayon, Pak. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Suprayon mengusulkan tes nanti 1 sunat. Bapak Ibu Kepala Madrasah anggota Suprayon 52 yang tes nanti 1 sunat. Ada kesempatan pagi hari ini kita bertatap muka kembali, bersilaturahim kembali. COVID yang memaksa untuk melaksanakan secara online, baik pada pertemuan yang seharusnya kita bisa mengemas dengan berbagai macam kegiatan di Grup Suprayon. Kemarin sempat muncul pertanyaan dari teman-teman bagaimana nanti jika rapat dalam bentuk buka bersama. Sebenarnya pada intinya Bapak Pimpinan selaku Ketua Suprayon merestui kegiatan itu dikemas dalam kegiatan buka bersama. Tapi atas petunjuk dari
kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk sementara tidak dilaksanakan untuk berkumpul dulu, nanti dicarikan waktu serta pemulai yang lebih tepat. Demikian. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, inti dari pembahasan kita pada pagi insya Allah hingga siang hari ini yaitu tentang masalah sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah dan SH UAMBN untuk tahun pelajaran 2019-2020 yang secara umum sebenarnya ada beberapa perubahan atau hal-hal yang tidak sama dengan teknis penulisan belangko ijazah pada tahun yang lalu. Ada beberapa hal-hal yang sifatnya substantif sehingga perlu nanti kita jabarkan secara detail, terutama nanti pada pembahasan yang kedua tentang standar kelulusan serta nilai ijazah nantinya akan menjadi ukuran pada saat kita menyesuaikan untuk penulisan ijazahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, secara umum untuk penulisan belangko ijazah kurang lebih sama dengan belangko ijazah dengan tahun yang kemarin. Hanya satu yang paling prinsip yaitu pada nomor peserta. Nomor peserta ujian nasional. Kalau tahun yang lalu nomor peserta ujian nasional yang diminta atau yang ditulis belangko ijazah, untuk saat ini nomor peserta ujian akhir madrasah. Di contoh belangko Andi. Oh ya, contoh belangko ini ya. Ini Pak, yang Galaxy A20 di post dulu, Pak. Bisa dilanjut Pak Jimmy? Oke, baik. Nomor peserta ujian yang tampil yang tahun kemarin pada belangko ijazah itu adalah nomor peserta ujian nasional. Untuk belangko tahun ini yang tampil adalah nomor peserta ujian madrasah. Karena pelaksanaan ujian nasional kemarin belum terlaksana atau dibatalkan atas pertimbangan suasana COVID-19, sehingga tampilan pada belangko ijazah untuk tahun ini adalah nomor peserta ujian madrasah. Sehingga nomor peserta ujian madrasah itu bisa diambil di aplikasi masing-masing madrasah yang sudah digunakan kemarin pada saat pelaksanaan UABN. Sehingga perbedaannya cukup jelas Bapak Ibu. Ya, yang digunakan adalah bukan nomor peserta ujian nasional, tapi nomor peserta UABN. Nomor peserta ujian madrasah. Kemudian untuk hal-hal yang lain, tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Pimpinan mengenai beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penulisan ijazah ini. Yang dimulai dari penulisan nomor ijazah di atas, kemudian dilanjutkan dengan identitas,
kemudian sampai pada bagian nilai dan terakhir disahkan oleh kepala madrasah. Ada beberapa prinsip-prinsip memang yang harus diperhatikan, yang secara umum mungkin tidak jauh berbeda dengan penulisan ijazah tahun yang kemarin. Yang pada prinsipnya adalah kehati-hatian dalam penulisan, seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, tidak butuh cepat Pak, yang penting apa istilahnya betul dalam penulisannya sesuai dengan jenis dan tidak ada kesalahan. Cek satu. Cek. Oke, baik, mohon maaf ada kesalahan sedikit di jaringan. Oke, baik. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Mengenai sistematika penulisan dalam lagu ijazah, saya kira nanti akan disambung kembali oleh masing-masing ketua KKN, kecamatan kemarin hasil rekomendasi dari Bapak Kasih atau data rapat PDT dilaksanakan pada Senin yang lalu tentang materi yang sama, mengamanatkan untuk pada masing-masing subbagian yang ada di bawah, baik supaya maupun KKN kecamatan untuk melanjutkan, menindaklanjuti tes sosialisasi tentang teknis penulisan lagu ijazah ini. Sekaligus kami menambahkan dari supaya tentang aplikasi ijazah, aplikasi nilai ijazah untuk kita gunakan bersama pada saat pemberian nilai bagi peserta didik tahun pelajaran 2019-2020 yang nantinya kita pindahkan atau kita gunakan pada pembentukan data. Yang intinya Bapak Ibu, untuk masalah penulisan ijazah untuk penulisan lagu ijazah sama dengan tahun yang lalu, hanya beberapa perbedaan-perbedaan yang sifatnya dasar, terutama di masalah perbedaan di nomor peserta ujian madrasah tahun kemarin dengan menggunakan nomor peserta ujian nasional. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, hal-hal yang lain yang berkaitan nilai semuanya di grup ini sudah kami sampaikan di grup, sudah kami share tentang juknis penulisan lagu ijazah. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan masalah
nomor seri ijazah pada masing-masing madrasah nanti akan kita atur di Subbayon, Bapak Ibu. Kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan belangko ijazah dari masing-masing madrasah, dengan catatan Bapak Ibu nanti setelah pelaksanaan rapat kelulusan di masing-masing madrasah untuk memberikan laporan kepada kami tentang jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2019-2020 yang nantinya akan kami rekap untuk selanjutnya kami lanjutkan ke Penma Kemenak Kabupaten Sumeneb untuk selanjutnya untuk mendapatkan belangko ijazah. Sekali lagi Bapak Ibu kami sampaikan untuk penyesuaian distribusi belangko ijazah itu akan disesuaikan dengan usulan masing-masing madrasah yang disampaikan kepada Subbayon yang nantinya kami lanjutkan kepada seksi Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb untuk pendistribusian belangko ijazahnya karena berkaitan dengan masalah penyusunan nomor seri belangko ijazah itu sudah disesuaikan dengan urutan madrasah yang ada dalam rayonisasi yang sudah kami serahkan beberapa waktu yang lalu pada Penma. Oleh karena itu Bapak Ibu kami ingatkan kembali untuk nanti setelah rapat kelulusan di masing-masing lembaga, jangan lupa rekapitulasi kelulusannya, peserta didik yang dinyatakan lulus diserahkan kepada kami baik secara online atau jika memungkinkan nanti bisa secara langsung. Untuk selanjutnya kami rekap. Dan kami serahkan pada seksi Penma untuk mendapatkan belangko ijazah. Sementara Bapak Ibu untuk teknis penulisan ijazah saya kira cukup. Dan untuk selanjutnya masalah pemberian nilai, untuk masalah nilai ijazah bagi yang melaksanakan ujian madrasah kemarin, mohon maaf Bapak Ibu karena ada beberapa lembaga yang melaksanakan ujian madrasah dan ada juga beberapa lembaga yang belum melaksanakan ujian madrasah sehingga penyusunan nilai yang nantinya akan diberikan di ijazah mungkin juga berbeda. Sebenarnya kami kemarin sudah menyiapkan aplikasi sesuai dengan petunjuk yang sudah kita gunakan, termasuk di dalamnya bagi lembaga yang melaksanakan UN dan bagi lembaga yang hanya melaksanakan yang menyiapkan ilmunya dari portofolio saja. Tadi kami sudah men-share juga aplikasi nilai ijazah itu Bapak Ibu, nanti kita kaji bersama seperti apa sistematikanya, karena terus terang memang baru kami dapatkan aplikasi yang terbaru itu Pak. Setelah kami siapkan kemarin, semuanya sudah selesai, karena ada aplikasi baru yang untuk secara pribadi kami masih belum sempat mempelajari secara detail aplikasi itu. Nanti akan kita kaji ulang seperti apa isinya, sehingga paling tidak yang berkaitan dengan pemberian nilai untuk nilai ijazah nanti tetap berpedoman pada agenda-agenda kegiatan yang sudah dilakukan. Sementara mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk teknis penulisan ijazah dan sekilas tentang masalah aplikasi nilai ijazah sebelum nantinya akan kita detail membahas masalah aplikasi nilai ijazah itu. Untuk selanjutnya mungkin karena tadi ada permintaan untuk tidak berlama-lama Pak, karena secara umum masalah penulisan ijazah ini sama dengan tahun yang lalu, hanya minta tolong pada Bapak Ibu jangan lupa tim penulis ijazah di SKK. Tim penulis ijazah dari masing-masing madrasah dibuatkan SK sama seperti tahun kemarin Bapak Ibu, kemudian diserahkan kepada kami untuk kami tindak lanjuti ke seksi Penma Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, yang menghadap secara langsung adalah kepala madrasahnya didampingi oleh bagian staf di Penma Kabupaten Sumeneb. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknis bisa ditanyakan atau bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait penjelasan yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi. Langsung acungkan tangan atau hidupkan audionya, baru kemudian bisa langsung menanyakannya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Bapak Ibu. Halo. Jaringan, Ya. jaringan ini Bapak, jaringan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Halo, ini dari Bapak Sufyan. Oh, silakan Pak Sufyan. Ya, ini dari MTS Al-Furqon KLS Sambutan, ini tentang masalah penulisan ijazah. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya nanti, kalau misalnya di Subrayon sudah selesai lebih duluan, kami minta fotonya saja seperti yang tahun-tahun kemarin, seperti itu. Karena untuk kami mempelajari sepertinya ya memang banyak hal-hal yang perlu dipelajari, yang perlu kita pahami. Mungkin seperti itu. Jadi intinya kami mohon contoh yang seperti tahun-tahun kemarin, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sufyan usulannya. Silakan yang lain, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, tadi suara Pak Jimmy nyaris tidak terdengar. Entah kenapa lebih jelas suara Pak Haji Pak Abdullah tadi. Mohon maaf Pak Jimmy, tentang penulisan ijazah ini tentang nilai. Nilai tadi sekilas saya dengar bahwa nilai yang akan kita tulis di ijazah itu adalah akumulatif dari nilai apa saja gitu loh Pak. Saya kurang jelas tadi. Sehingga mungkin yang bisa saya tangkap bahwa penulisan ijazah ini rata-rata nanti diambil dari psikomotor dan apa tadi gitu. Pokoknya saya tadi kurang jelas Pak Jimmy. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jimmy. Oke, baik, terima kasih untuk sementara dua penanya dari Pak Sufyan dengan tadi dari Bu Nur Khotimah. Bu Nur Bu Husnul Khotimah ya. Khotimah. Bu Husnul Khotimah, Bu Kabu. Baik, nanti kami siapkan Pak belangko ijazah yang sudah jadi untuk jadikan contoh atau master paling tidak sama seperti tahun yang kemarin, tahun yang lalu, tentang satu contoh atau satu master penulisan ijazah nanti kita buatkan, kita setting, kita siapkan. Dan jika memungkinkan memang tidak perlu menunggu nanti belangko ijazah sudah datang, Pak. Nanti kita siapkan sudah lebih lengkapnya untuk kita share, kita bagikan di grup supaya. Baik, terima kasih usulannya Bapak. Kemudian untuk Bu Smertima tentang masalah nilai. Kemarin ini Bu, kemarin kami berdiskusi dengan bagian kurikulum di MTS Negeri 1 Sumeneb tentang teknis pelulusan, kemudian sekaligus pemberian nilai untuk ijazah yang di dalamnya mencakup beberapa poin-poin atau unsur-unsur penilaian sesuai dengan agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah. Salah satu contoh, MTSN 1 Sumeneb kemarin melaksanakan ujian madrasah, Bapak Ibu. MTSN 1 Sumeneb melaksanakan UN. Tapi ada beberapa lembaga yang juga tidak melaksanakan ujian madrasah. Sehingga hal yang seperti ini itu akan sedikit berbeda dalam hal pemberian nilai untuk ijazah. Oleh karena itu tadi kami sampaikan, kemarin edaran yang kami sampaikan di Subrayon
teknis untuk pelulusan dan pemberian nilai itu mengacu sesuai dengan agenda-agenda yang dilaksanakan oleh madrasah. Jika lembaga atau madrasah yang melaksanakan ujian, semisal ujian madrasah atau UM, maka UM itu bisa dijadikan salah satu indikator pemberian nilai atau masuk dalam komponen penilaian. Nah, jika yang tidak melaksanakan UM, maka nilai ijazah itu hanya diambil dari pelaksanaan ujian akhir madrasah atau UMBN yang sudah dilaksanakan, kemudian ujian praktik, dan bagi yang melaksanakan ujian praktek, kemudian yang portofolio, rekapitulasi nilai mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum pada akhirnya ada aplikasi baru yang kurang lebih mungkin juga sama dengan aplikasi yang sudah kita siapkan kemarin. Nanti kita kaji ulang, nanti kita pelajari ulang sampai pada akhirnya nanti jika memang sudah aktif aplikasi itu kita pakai, nanti kita bagikan pada Bapak Ibu melalui grup supplier. Tadi kami sudah memberikan informasi tentang aplikasi itu. Silakan nanti bisa dipelajari bersama Bapak Ibu untuk aplikasi itu. Sementara komponen penilaian yang dimaksud oleh Bu Fatimah tadi adalah mencakup dari beberapa nilai yang dihasilkan oleh siswa atas beberapa agenda yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing madrasah. Bagi yang sudah melaksanakan UMBN, kita insya Allah semuanya melaksanakan UMBN BK, Pak. Sehingga UMBN BK itu bisa dijadikan salah satu komponen penilaian. Kemudian insya Allah kita semuanya sudah melaksanakan ujian praktik, Bapak Ibu. Sehingga ujian praktik itu juga bisa dimasukkan dalam komponen penilaian. Kemudian ada yang melaksanakan ujian madrasah atau UM, dan ada juga yang tidak melaksanakan UM. Sehingga bagi yang melaksanakan UM, Bapak Ibu, nilai UM itu juga bisa dijadikan komponen penilaian atau dimasukkan dalam rekapitulasi penilaian. Bagi yang tidak melaksanakan UM, cukup diambil dari rekapitulasi nilai semester 1 sampai dengan semester 5 siswa. Dari kelas 7 semester pertama sampai dengan kelas 9 semester pertama. Direkap nilai rapotnya, kemudian digunakan sebagai komponen ditambah dengan beberapa nilai-nilai yang lain. Di aplikasi itu sudah secara otomatis Bapak Ibu terisi. Jika data awal atau data-data awal dari masing-masing siswa sudah diisi termasuk nilai, maka pada akhirnya nanti nilai ijazah yang akan diterima oleh siswa itu sudah secara otomatis. Sementara seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Hamdi? Oh ya, silakan Bu Mika. Gini Pak Hamdi, saya lihat dari aplikasi pengumpulan nilai di sini kan pembobotan itu 70 sama 30 ya. Nilai rapot itu 70, nilai ujian. Ini, sorry Ibu, saya konfirmasi sebelumnya Ibu. Mohon maaf Ibu, saya konfirmasi sebelumnya. Ini hanya sekedar contoh, karena memang ini contoh kemarin saya dapat dari grup Jawa Timur untuk pengolahan nilai. Jadi saya nggak tahu yang mau dipakai yang mana, nanti biar nunggu dari Pak Jimmy. Tapi yang jelas pembobotan itu terkait dengan baca. Monggo silakan disampaikan. Segera konfirmasi saja Bu. Silakan. Ketika nanti melihat hasil yang dari Jawa Timur, ini kan karena dari Jawa Timur sampean, dilihat saja sesuaikan dengan Juknis, bahwasanya di Juknis itu kan pembobotan itu 60% itu dari nilai rapot, dari rata-rata nilai rapot 1 sampai semester 5, kemudian 40%-nya itu dari ujian, nilai ujian. Gitu ya. Nilai ujian itu adalah nilai hasil dari ujian madrasah.
atau bisa dari penugasan atau yang lain. Mungkin itu aja Pak Hamdi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan Bapak Ibu. Pak, kalau yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Saya Pak. Ya, silakan Pak Fahri. Kalau nilai rapot di sini cuma contoh, kita boleh jadikan 50-50. Sesuaikan juknis saja, Pak. Ya, betul. Kita sesuaikan dengan juknis. Jadi begini, sebetulnya ada dua konsep pengskoringan. Ini yang keluar dari tadi Pak Jimmy dari Penma, Pak Jimmy ya? Ya, betul. Ya, dari Penma. Ini kemarin saya kebetulan karena khawatir ini minta ke teman-teman di Jawa Timur. Kebetulan yang nyusun itu Pak Suliat. Jadi kalau di sini konsepnya dari Pak Suliat itu begini Bapak Ibu. Mohon izin Pak Jimmy nambahin sedikit. Ya, jadi kalau di konsepnya Pak Suliat itu begini. Jadi kalau kita masuk ke menu isian nilai UM mapel umum itu dan nilai UM mapel agama itu modelnya begini. Jadi kalau lembaga yang tidak menyelenggarakan UM maka bisa ngisi di sini Bapak Ibu. Nilai praktek dan nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan dan keterampilan, Pengetahuan dan keterampilan. Ini diambil dari nilai rapot. Tapi kalau menyelenggarakan UM, itu tinggal ngisi di sini. Berarti kalau melaksanakan UM, nilai UM-nya yang dipakai. Tapi kalau tidak melaksanakan UM, maka nilai rapot yang diinput ulang di sini. Sehingga ini sesuai dengan juknis. Kalau di juknis itu kan jelas, jika tidak menyelenggarakan, edaran itu kan jelas bahwa yang tidak menyelenggarakan UM maka menggunakan portofolio. Portofolio itu yang dimaksud adalah nilai dari rapot. Jadi dari semester 1 sampai semester 5. Di sini ini ada dua. Jadi ada nilai UM, ada nilai rapot. Juga sama-sama dipakai. Jadi konsepnya saya tanya kemarin, itu konsepnya gimana? Ya diinput 2 kali. Di menu ini diinput, di menu ini juga diinput lagi. Karena kalau tidak diinputkan di sini, maka nilainya akan berkurang. Kenapa? Karena pembobotannya di sini jelas. 60 nilai rapot, 40 nilai ujian. Bagi yang tidak melaksanakan ujian, ya tetap kembali kepada nilai rapot tadi. Ini yang konsep yang kemarin saya dapatkan dari Pak Suliat. Terkait dengan teknis detailnya, biar enaknya begini sih, kita fixkan dulu nanti di tingkat di kabupaten, di Suprayon. Kalau sudah fix, baru kita edarkan ke melalui grup Suprayon. Terus kemudian di sini juga di menu ini ada juga nilai SKHUM ya sementara, jadi lengkap sih sebetulnya ini. Tapi karena sudah keluar juknis yang ini mungkin kita coba pelajari lagi ini, karena kalau yang di sini mohon maaf Bapak Ibu itu hanya yang muncul itu nilai UM. Jadi kalau nilai UM ini tidak diisi, saya nggak tahu apa munculnya kayak apa. Makanya nanti kita pelajari lagi. Artinya begini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita coba pelajari dulu semua format yang ada. Kalau sudah fix di tingkat kabupaten, baru kemudian kita share yang sudah fix. Jadi sementara mungkin itu saja mungkin yang mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih Pak Jimmy. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain dari peserta rapat. Tanya Pak. Ya, Pak Amir, silakan. Ya, yang pertama tentang keterkaitan tugas yang dilaksanakan pada semester 6. Yang pertama dengan rapot nilai UM ini. Iya. Kalau nanti yang digunakan adalah portofolio semester rapot 1 sampai 5, yang bagi yang tidak melaksanakan UM maka akan sia-sia pembelajaran semester 6. Artinya tugas yang diberikan pasca rapotan semester 5 itu akan sia-sia. Yang kedua,
usulan saya kalau memungkinkan gunakan aja rata-rata tugas pada semester 6 untuk dijadikan nilai UM pada semester 6 itu, jadi nilai tugas yang sudah diberikan dibuat rata-rata aja. Karena sudah dilaksanakan ulangan harian, kemudian tugas-tugas sudah diberikan, jadi bisa tidak disia-siakan itu nilai. Kemudian kalau pembobotan mungkin nanti kita sepakati dari rayon bagaimana hasilnya, nanti kita tunggu hasilnya. Jadi kalau memang dari juknya sudah 60-40 kita ikuti. Jadi yang saya usulkan adalah penilaian semester 6 bagi yang tidak melaksanakan itu gunakan aja tugas yang sudah diberikan dan ulangan harian yang sudah diberikan. Itu aja, Pak. Ya, mungkin Pak Jimmy, atau mungkin begini, saya bantu jawab begini. Poinnya adalah kita mengacu pada edaran sih Bapak, bahwa bagi yang tidak memungkinkan menyelenggarakan UM secara daring, maka silakan menggunakan portofolio. Portofolio di edaran itu diterjemahkan adalah nilai semester 1 sampai semester 5. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nilai semester 6 itu sebetulnya juga ketika kita meluluskan itu kan juga harus memberikan raport, Bapak. Jadi raport dari, mohon dipahami begini juga, bahwa setelah kita meluluskan itu bukan berarti raport itu sudah dipakai gitu kan. Jadi untuk semester 6 itu tetap dikeluarkan nilainya. Jadi semester 6 itu harus tetap dikeluarkan nilainya. Terus ada yang nanya, gimana dengan PAT-nya? PAT itu kan sudah terjadwal sebelumnya. Nah, itu nanti intinya ketika pelulusan itu yang diserahkan adalah surat kelulusan dengan raport. Gitu. Itu yang perlu juga dipahami bersama-sama. Gitu. Bahwa tidak ada istilahnya nilai semester 6 itu menjadi mubazir, gitu. Karena juga akan diberikan kepada siswa dalam bentuk raport. Tapi kalau nilai UM sesuai dengan edaran jelas bahwa itu mengacu pada portofolio yang detailnya itu bahwa nilai semester 1 sampai semester 5. Itu saja mungkin Bapak. Yang lain? Tak ngerti. Halo. Ya, silakan Pak Suberi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, seperti Ibu Husnul Khotimah tadi, suara begitu kurang jelas di saya. Apakah dari satuan pendidikan itu bisa membuat aplikasi sendiri ketika ada beberapa ujian yang tidak dilaksanakan seperti ujian madrasah? Di madrasah kami, jelas UM tidak dilaksanakan karena banyak hal, alasan. Tapi yang dilaksanakan selain dari semester 1 sampai semester 5, ini ujian praktek kami sudah lakukan. Apakah nilai ujian praktek itu bisa dimasukkan ke aplikasi itu? Satu. Yang kedua, atau kami buat aplikasi mandiri. Jadi semester 1 sampai 5 ditambah ujian praktek yang dirata-ratakan. Begitu. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Jimmy. Allahu Akbar. Dan dulu Pak Jimmy. Oh ya. Oke, break dulu. Break dulu Pak Jimmy. Ya. Silakan Pak Jimmy. Oke, dilanjut Bapak Ibu.
Oke, baik Bapak Ibu. Kami lanjutkan untuk masalah aplikasi penilaian untuk siswa kelas 9. Kalau kita mengacu pada Juknis penulisan ijazah pada halaman 11. Satu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Sesuai dengan Juknis penulisan belangko ijazah pada halaman 11, di situ ada, silakan bisa dibuka Pak Hamdi, halaman 11 Pak Hamdi. Tunggu Pak. Siap. Oke, sambil lalu di halaman 11 itu Bapak Ibu, pada bagian kelima diisi dengan nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapot dengan bobot 60% dan nilai ujian dengan bobot 40%. Dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk MTS yang poin B, Bapak Ibu, nilai rata-rata rapot MTS adalah nilai rata-rata rapot semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, nilai rata-rata rapot diisi dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Semisal 85,35 penulisannya dibulatkan menjadi 85. Kemudian yang poin F, nilai ujian adalah nilai hasil ujian madrasah dalam bentuk portofolio, penugasan, praktek, tes tulis, dan atau bentuk lainnya dari tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. Nilai ujian diisi dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Sehingga dari hal yang seperti ini Bapak Ibu cukup jelas untuk masalah nilai melibatkan semua agenda atau nilai yang dimiliki oleh peserta didik kelas 9. Nilai rata-rata rapot itu dari semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian ditambah dengan nilai-nilai yang lain yang sudah didapatkan dan diperoleh oleh siswa selama di semester yang ke-6 atau pelaksanaan ujian. Semisal, yang sudah melaksanakan ujian praktek, nilai ujian praktek juga bisa digunakan sebagai komponen penilaiannya. Yang melaksanakan UM bisa digunakan untuk salah satu komponen penilaiannya. Bagaimana Pak dengan yang tidak melaksanakan UM? Nah, jika ada penugasan atau kegiatan-kegiatan pengganti yang lain, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Bisa digunakan.
jika ada penugasan-penugasan yang sifatnya sebagai pengganti ujian yang tidak dilaksanakan. Itu bisa digunakan. Yang secara umum itu nanti akan menjadi nilai ujian, Bapak. Kemudian ditambah dengan rata-rata nilai rapot, sehingga akan menjadi nilai akhir, yaitu nilai ijazah. Tuh, bagaimana dengan pertanyaan Pak Subaidi, apakah satuan pendidikan itu bisa membuat aplikasi nilai sendiri, Pak? Kalau memungkinkan, monggo disilahkan Pak Subaidi, selama tidak menyimpang dari teknis penilaian dan sekaligus teknis dalam pengisian nilai ijazah. Monggo disilakan, Pak. Sementara demikian mungkin Pak Amdi untuk masalah penilaian, selain nanti ditambah usulan dengan masukan dari beberapa Bapak Ibu yang lain. Silakan, makasih. Terlalu menggoda profilnya, Pak. Bermana? Profilnya terlalu menggoda. Kan pun beduk, Pak. Profil logo, Pak, katon lapar ya. Konsumsi tak keluar. Mohon maaf, Pak. Karena profil email saya begitu. Kebetulan barusan ditelepon istri suruh pulang katanya, suruh masak. Silakan, ada lagi? Mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak, pertanyaan, Pak. Silakan. Halo? Iya, silakan Pak Toha. Ya, berkaitan tadi disampaikan oleh Pak Jimmy tentang nilai dari rata-rata itu diambil dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk siswa kelas 9, nilai rapot semester 6 itu apa harus juga nantinya diberikan, Pak, siswa itu, Pak? Jadi kan hanya semester 1 sampai semester 5. Itu, Pak. Makasih, Pak. Silakan, Pak Jimmy. Oke, baik. Terima kasih. Untuk nilai semester 6, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menggabungkan nilai kelas 9, masa semester yang ke-6 mau melaksanakan PAT, Pak, ya? Enggak kan, Pak? Berarti kan rapotnya enggak apa-apa, enggak anu, Pak, enggak diprotes ya, Pak. Kalau rata-rata nilai rapot, Pak, di juknisnya nilai semester pertama sampai semester 5. Jika yang di semester ke-6 ada beberapa agenda yang dilaksanakan oleh siswa atau diberikan oleh lembaga kepada siswa, termasuk di dalamnya penilaian apa saja, sebagai pengganti pelaksanaan ujian-ujian, disilahkan Pak bisa dipakai atau bisa digunakan. Semisal, kemarin UM tidak melaksanakan Pak, kemudian ada penugasan yang diberikan kepada siswa, itu boleh digunakan Pak. Kalau untuk dirapot, Pak, semester yang ke-6, pada saat siswa lulus nanti, penyerahan rapotnya tetap diisi rapotnya, Pak. Oh, iya, iya. Ya, dari mana nilainya? Ya, saya kira lembaga sudah lebih paham itu, Pak, mau diambil dari nilai mana, apa saja. Untuk mengisi nilai rapot. Tuh. Yang jelas ini yang kita bahas adalah komponen penilaian yang nantinya kita masukkan dalam nilai ijazah. Jika ada kegiatan-kegiatan atau agenda kelas 9 sebagai pengganti ujian yang tidak melaksanakan, itu digunakan sebagai salah satu komponen penilaian. Yang nantinya nanti akan digabung antara nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 5, dengan bobot 60, kemudian ditambah dengan nilai-nilai agenda untuk yang ujian dengan bobot 40%.
Itu. Sehingga menjadi nilai ijazah nanti yang diberikan kepada siswa. Demikian Pak, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tidak ada Bapak Ibu? Cukup Pak. Sudah cukup saya kira. Ya. Soalnya buka puasa sudah siap Pak. Gara-gara foto profilnya Pak, jadi nggak semangat ini. Ya. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Haji Abdullah. Mungkin biar barokah, apa namanya? Saya mohon bantuannya Pak Sudiarso untuk membacakan doa penutup rapat pada siang hari ini. Doa buka puasa. Akhirnya, ya, bukan Pak. Bagi lain. Silakan Pak Sudiarso, mohon bantuannya untuk membacakan doa. Enggak, berikan sama yang lain, mohon maaf. Oh, Pak Arso Ada mungkin yang bisa mewakili Pak Sudiarso? Subairi dari Hulu. Ya, dari Hulu itu. Pak Subairi. Masih bareng mereng pun selentang. Oke, karena tidak ada yang ini, marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Ya, pertemuan virtual pada siang hari ini terkait dengan pembahasan penulisan ijazah. Atas nama Subrail 52 kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan jika ada hal-hal yang masih dirasa belum cukup penjelasannya, silakan bisa kita diskusikan di grup WA, atau mungkin nanti sesuai dengan usulannya Pak Sufyan, nanti mungkin kita berikan contoh yang sudah selesai, meskipun itu mungkin bukan dari yang TSN 1 yang sudah selesai duluan, mungkin dari swasta yang sudah selesai duluan, monggo silakan di-share. Sambil lalu kita buktikan, karena mengingat kita menghindari kesalahan-kesalahan Bapak Ibu, karena kalau sudah salah ini urusannya panjang. Akhirnya saya sebagai pemandu acara pada siang hari ini, mohon maaf jika ada hal-hal dan kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke lantai bawah untuk menemui Bu Lulu. Terima kasih informasinya Pak.